Marcel, memang saya masih muda di sini sebagai perwakilan keluarga muda. Anak baru. Oke, terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Yang pertama saya ingin menanggapi bahwa saya sangat mendukung bahwa program awal untuk Diplomi adalah pendataan, karena dari basic saya kuliah adalah statistik, jadi ketika kita harus maju ke depan, kita harus kenal dengan diri kita sendiri, kenal dengan kelebihan kita, kekurangan kita, dan kita tahu kita bisa mencapai target-target tertentu. Kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, kita akan sulit untuk mencapai itu. Oke, yang kedua mengenai dari tadi mungkin dibahas bahwa yang sekarang jadi concern di gereja kita adalah mengenai pinjol dan judi online. Tapi saya perhatikan dari tadi mungkin ada satu yang harus kita perhatikan juga, mengenai regenerasi dan kaderisasi di gereja. Bagaimana dalam suatu manajemen atau komunitas kita harus aware terhadap kaderisasi maupun regenerasi ke depan. Karena untuk jangka panjang, leader itu kita harus membentuk leader supaya ke depan gereja kita, komunitas kita tetap maju sesuai tren yang sudah kita rencanakan ke depan. Untuk pertanyaan pertama Ibu Loni, apakah regenerasi dan kaderisasi masuk sebagai program di dalam manajemen berlapis? Dan yang kedua, sebelum pertanyaan kedua, kita harus concern juga mengenai generation gap. Generation gap ini antara generasi Z, X, dan sebagainya. Bahwa memang di depan kita itu ada masalah yang kita harus aware bersama, bahwa setiap generasi itu punya karakter masing-masing, dan kita harus melihat itu ke depannya. Jadi memang kita selalu berpikir bagaimana untuk menjaring jiwa. Tapi untuk kualitas jiwa muda ini kita harus perhatikan, karena karakter jiwa muda yang saya harus buka adalah kami itu cenderung tidak loyal. Karena kami sangat aware dengan mental health, kesehatan mental, kita mencari kenyamanan. Jadi mungkin di generasi sebelumnya itu terikat dengan historis, terikat dengan orang tua yang bergereja dari dulu di GKSB atau sebagainya. Sekarang sudah mulai bergeser, anak muda itu mencari tempat bergereja dan beribadah yang nyaman untuk mereka. Itu harus dipikirkan. Jadi untuk pertanyaan keduanya, bagaimana apakah sistem ini mulai mengakomodir mengenai generation gap tersebut, dan bagaimana mengatasi hal tersebut bila memang belum terakomodir? Karena untuk generation gap itu akan bertabrakan lagi dengan tadi yang sistem bersahabat, karena ada perbedaan antara sudut pandang dari generasi sebelumnya dengan generasi muda. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Marcel. Ketika Mas Marcel terlibat dalam perempuan ini, wah saya senang sekali. Mau tepuk tangan buat Mas Marcel. Saya berharap sekali dalam ruangan ini tidak hanya pemuda, bahkan remaja dan sekolah minggu. Makanya saya antar dalam cerita ingatan saya waktu umur 8 tahun tentang khotbah pendeta. Manusia itu utuh gitu. Dan ketika Mas Marcel berbicara saja dan menyampaikan pendapat saja itu udah, saya sebagai seorang calon pendeta itu saya merasa, wah terima kasih Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, karena tidak mengecilkan orang tua begitu, tapi memang kita sedang berbicara tentang masa depan. Ya, saya tidak menyampaikan tadi mengenai regenerasi, tapi sebenarnya inti dari manajemen berlapis itu memang kaderisasi dan regenerasi. Ketika orang sudah masuk dalam tim-tim itu, dia sudah menjadi pemimpin kecil. Itu sebenarnya pemuridan namanya. Nanti Mas Marcel boleh baca paper saya secara utuh. Itu pemuridan. Nah, jadi itu semacam kaderisasi. Sehingga ketika waktunya merasa siap menjadi anggota majelis misalnya, itu udah ready. Kaderisasinya itu udah dari situ. Dia pemuridan, yang kedua juga dia pengembalaan. Itu masalah mental health. Kita sama ada di generasi milenial, kita sangat peduli dengan kesehatan mental. Dan di bagian tim-tim kecil itu mental kita diperhatikan. Ketika kita tiba-tiba malas datang ke persekutuan, kita nggak dihakimi. Dalam tim-tim berlapis tadi, ada tim yang namanya tim pemerhati. Dia akan cari tahu, ini masalah apa, rumah tangga kah, ekonomi kah, dan seterusnya.
Dan itu tuh saya pikir itu menjawab kebutuhan kita hari ini. Dan memang betul Bapak Ibu kita punya perbedaan yang luar biasa antar generasi gitu. Dan itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua kita gitu ya. Mas Marcel ini generasi yang sekarang yang sedang dalam usia produktif. Dan gereja itu sedang berbicara tentang Mas Marcel dan kawan-kawan ke depannya begitu. Sehingga siang hari ini ketika sudah berbicara, saya senang. Jadi memang manajemen berlapis itu berbicara regenerasi dan berbicara kaderisasi. Saya sebut dalam paper saya itu pemurida namanya, eruption. Itu menurut Joas Adi Prasetya itu namanya eruption. Kenapa di luar ada banyak orang bunuh diri karena dibully? Karena di gereja itu pemimpin tidak menunjukkan persahabatan dan itu kritiknya Pak Yoas ya. Sehingga ketika pemuda itu keluar ya dia bully orang aja. Tapi kalau di gereja ini orang itu diajar untuk menerima bahkan sesuatu yang ekstrim sekalipun, dia meledak-ledak dengan cinta dan persahabatan di dalam gereja, maka ketika dia keluar sesuatu yang sudah menjadi habituasi itu juga akan nampak dalam pergaulannya di masyarakat. Itu pemuridan. Itu Joas Adi Prasetya yang menyebut itu eruption. Lalu tadi generasi kita yang sekarang ini gapnya hobinya milih-milih teman berdasarkan frekuensi ya. Nah disitulah tanggung jawab pemuda Kristen untuk memenangkan nilai Kristiani. Oke, memang fakta bahwa generasi milenial ini generasi yang cari orang berdasarkan kenyamanan. Tapi ada nilai Kristus yang meminta untuk bersahabat bahkan dengan orang yang kita sebut berdosa sekaligus. Nah ini kan proyek kita sebagai pemuda yang ingin mengenal Tuhan. Ada satu lagi yang saya lupa apa ya? Sudah. Oh, saya rasa ada satu ya. Nilai. Oh ya. Dalam ilmu teologi ada yang namanya intergenerasional. Nah itu saya sudah beberapa kali sounding itu. Intergenerasional itu misalnya PA dalam satu kelompok itu duduk semua usia dengan satu tema yang sama. Misalnya kita berbicara tentang sahabat, orang akan memberikan masukan untuk yang lansia apa sih, untuk yang dewasa muda, untuk pemuda dan anak-anak. Biasanya itu dalam family gathering itu bagus dibuat seperti itu. Nah itu bukan untuk banding-banding itu untuk melihat bahwa kita berbeda dan kita saling memahami. Itu kalau ditanya gimana Mbak Lumi menghadapi gap antar generasi, itu dalam ilmu teologi namanya intergenerasional gitu. Jadi nggak ada jalan lain selain memahami, karena kita nggak bisa, orang tua nggak bisa paksa generasi milenial dan milenial juga nggak bisa paksa orang tua, tapi kita buka ruang untuk memahami dalam yang namanya intergenerasional itu. Dan terima kasih sudah hadir hari ini, saya bersyukur sekali, terima kasih. Terima kasih. Saya juga terima kasih Mas Marcel ya, mewakili generasi muda ya. Jadi menandakan bahwa GKSPS Tanjung Karang jumlahnya bukan Adi Yuswo semua ya. Karena terkenalnya GKSPS Tanjung Karang itu Adi Yuswo. Jadi tinggal 1 menit kita close saja. Satu lagi, monggo Pak Martiono. Halo. Karena waktunya cuma 1 menit, jadi saya tutup poin aja. Tapi sebenarnya Mbak Lumi nggak perlu menjawab sekarang, karena yang saya perlukan adalah actionnya. Tadi Pak Tri menanyakan yang tadi Pak ya, saya penasaran aja karena waktunya habis. Takut saya nggak bisa tidur Pak, saya sampaikan. Jadi tentang kemandirian SMP Kristen 5 sebagai sebuah diakonia saksian pada masyarakat. Karena itu sasarannya anak anja, anak gelandangan orang katunya, sudah pasti secara finansial sulit untuk mendapatkan kemandirian. Setahu saya malah ini sejak zaman Mojopahit kemandirian itu berada. Jadi saya minta Mbak Lomi sehabis pelantikan mungkin nanti di program 25 atau bagaimana silahkan membuat action untuk diprogramkan rapat dengan stakeholder, pemangku kepentingan guru-guru super tentang sekolah SMP 5 ini.
SPP Kristen 5 ini karena ya kalau menjadi subsidi terus bagi gereja sih ya nggak apa-apa, cuman mestinya kalau sudah lama ya ada action plan sehingga kemandirian bisa tercapai. Jadi nggak perlu dijawab sekarang Mbak Loni, tapi actionnya akan. Terima kasih. Baik, perlu dijawab ya. Saya cepat aja Pak. Perlu dilihat SMPK 5 itu apa Pak? Ya. Jadi SMPK 5 itu wujud dari PI. Gitu. Asal jangan berpikir bahwa PI itu harus membaptis orang. Gitu. Dan kenapa sih saya mempertahankan pendidikan itu Bapak Ibu? Saya yang berdiri di depannya Bapak Ibu ini adalah seorang anak yang dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dengan beasiswa. Kalau mau ikut ekonomi keluarga saya nggak jadi calon pendeta di sini. Di situ saya mengerti betapa pentingnya pendidikan buat orang-orang miskin. Itu transformasi. Itu melebihi daripada Bapak Ibu pindahkan 140 juta itu untuk bagi-bagi. Hari ini makan mie dan besok selesai. Dan orang yang membantu beasiswa itu saya nggak kenal juga Pak. Memang orang yang memang memberi diri gitu. Sehingga ketika saya berbicara bahwa SMPK 5 itu bukan sarana mengkristenkan orang, tapi wujud, karena saya ini adalah orang yang memang mengalami sendiri betapa pentingnya pendidikan, mengeluarkan orang dari kemiskinan dan kebodohan, membuat orang dari daerah 3T berdiri sebagai calon pendetanya Bapak Ibu di sini itu dari beasiswa. Iya. Kalau sekarang banyak beasiswa, tapi di angkatan saya waktu itu sulit. Jadi itu saya pikir ini wujud. Ketika kita melayani SMPK 5, Tuhan bilang ketika kamu melayani mereka, engkau sedang melihat aku. Jadi kita menyentuh mereka, tapi kita juga disentuh oleh mereka. Kita sedang melihat Tuhan dalam pelayanan itu. Begitu. Ini panjang percakapannya, kita bisa jadikan bahasa rahasiaan atau PA. Karena ini kan kayak saya maksa gitu ya. Jadi kita memang perlu berbicara lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang ini. Saya harus jawab Pak, nanti saya nggak bisa tidur. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi intinya PR kita bersama ya, bukan hanya GKSPS Tanjung Karang Klasis Tanjung Karang juga, Sinode juga punya PR besar SMPK 5. Ya, sekarang tiba saatnya